Ya teman-teman, kalau kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu pencuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Dalam nats tadi, Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus disebut sebagai batu penjuru, karena dia telah dipilih secara khusus oleh Tuhan Allah dan ditentukan sebagai pondasi kehidupan, sebagai dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai batu penjuru ini, Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menuntun arah kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan utama hidup kita. Karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Mari kita sama-sama angkat pujian Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang lesat, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, menungganlah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnianya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Panggil dari bangsa
Ya, sekarang kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaan secara privat chat ke akun Q&A. Ya, kepada Bapak Pendeta, dipersilahkan. Selamat sore semuanya. Shalom. Kita hari ini mau bahas satu tema yang sebenarnya tidak banyak orang tertarik gitu ya. Saya waktu terima temanya, saya pikir emang orang Kristen hari ini masih pikirkan urusan kayak gituan. Itu tema yang tidak banyak orang mau bahas dan tidak banyak orang yang merasa satu hal yang penting. Temanya tentang sejarah gereja. Sejarah adalah sesuatu yang sangat tidak menarik buat kita, khususnya orang Asia, orang Indonesia. Saya juga waktu sekolah, pelajaran sejarah itu merupakan salah satu pelajaran yang paling membosankan. Saya paling nggak suka sejarah karena sesuatu yang sudah berlalu gitu, untuk apa dipelajari. Sampai ketika saya kuliah di Jerman, saya kaget. Saya mulai kaget ketika saya mulai kerja, lalu saya masuk ke satu perusahaan yang cukup besar, perusahaan dunia. Dia punya CEO itu lulusan sejarah, coba bayangkan. Perusahaan teknik dunia, dia punya CEO lulusan sejarah. Jadi dia itu adalah doktor sejarah, khususnya sejarah Barat, sejarah Eropa. Dia bukan sejarah marketing gitu ya, sejarah dunia secara umum, sejarah Eropa. Dan dia itu menjadi CEO. Saya sampai bingungnya luar biasa. Lalu kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, saya baru mulai sadar. Ternyata kenapa Eropa bisa maju dengan begitu stabilnya? Salah satu hal yang dikerjakan mereka adalah mereka memaksakan anak-anak mereka, saya pakai istilah memaksakan gitu ya, memaksakan anak-anak mereka untuk belajar sejarah, kemudian belajar filsafat, dan kita tidak. Buat kita sejarah itu ada sesuatu mata pelajaran yang ya memang mesti ada aja. Kenapa? Karena kurikulum di dunia ini semua orang pakai gitu. Di Barat semua belajar, tapi kita yang ngajar aja nggak ngerti, apalagi yang belajar gitu ya. Yang ngajarnya nggak tahu indahnya ngajar sejarah di mana, apalagi yang belajar sejarah. Sampai akhirnya saya baru sadar, sejarah itu adalah batu pijakan buat kita boleh maju ke depan. Tanpa mengerti sejarah, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana maju ke depannya. Sejarah itu menjadi sesuatu pola yang nantinya kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Inilah yang kita hari ini saya ingin ngajak kita itu sama-sama pikirkan di dalam konteks gereja gitu, dalam konteks gereja. Saya di dalam waktu yang sangat-sangat singkat ini, karena kalau bicara sejarah gereja, sejarah gereja itu perlu waktu yang panjang sekali. Saya pernah membuat seminar di FIRES ini, kalau lihat di virtual background itu ada tulisannya gitu ya. FIRES itu satu persekutuan mahasiswa yang saya bina di Jakarta selama 15 tahun ini. Jadi saya pernah bikin seminar khusus berbicara tentang sejarah gereja secara umum. Dan itu hanya berbicara secara garis besarnya aja. Saya memakai waktu 3 hari. Dari pagi jam 8 sampai jam 1 siang, 3 hari. Jadi 15 jam hanya bicara tentang perjalanan sejarah gereja. Lalu kita sama-sama belajar apa yang bisa terjadi. Nah, saya pernah juga membahas tentang sejarah. Kalau kalian itu searching di YouTube di bagian channelnya Reform Injili, di sana saya pernah membahas 2 hari bicara tentang sejarah. Nah, hari ini saya akan membahas menarik sedikit saja untuk mengajak kita untuk melihat sejarah yang perlu kita sadari, khususnya di dalam tema kita sebagai anak muda. Apa yang kita perlu sadari di dalam sejarah gereja, khususnya bagi kita sebagai anak muda dan pemuda Kristen untuk masa yang akan datang. Nah, sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami, kiranya Tuhan boleh menolong kami pada sore hari ini mengerti akan maksud Tuhan, isi hati Tuhan, dan belas kasihan Tuhan boleh turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan.
Dan kami bukan menjadi orang yang bodoh menuju ke masa depan kami tanpa kami tahu ke mana seharusnya kami berjalan. Jangan biarkan kami hanya mencari sesuatu yang sama seperti orang di sekitar kami. Ketika seluruh dunia ini yang tanpa Tuhan berlari menuju kepada kesuksesan, kepada satu titik, dan kami anak Tuhan karena ketidaktahuan kami pun berlari menuju ke sana. Padahal kami mengatakan mereka sedang berlari menuju kebinasaan. Tuhan tolong kami, ajarkan kami boleh mengerti maksud dan tujuan Engkau di dalam dunia ini, sehingga kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukuran, kami berdoa. Amin. Ketika kita berbicara tentang sejarah, mau sejarah dunia, mau sejarah gereja, sejarah pada umumnya dimulai dari, kalau kita orang Kristen, kita harus memulainya dari kisah penciptaan. Tentu saja penciptaan ini menjadi satu kisah yang awal mengawali seluruh sejarah umat manusia, sejarah dunia ini. Tapi sejarah di awal ini kalau berjalan sebagaimana seharusnya, tanpa kejatuhan, maka sejarah itu akan menggambarkan sesuatu yang sangat indah sampai pada hari ini. Akan sesuatu yang sangat indah. Tapi yang kita hidupi dan kita jalankan hari ini merupakan sesuatu kisah yang sangat menyebalkan, satu kisah yang sangat melelahkan. Kita tidak suka sekolah, tapi kita harus sekolah. Kita tidak suka kuliah, kita dipaksa kuliah. Tidak hanya dipaksa oleh orang tua kita, tapi juga dipaksa oleh konteks dunia saat ini. Kalau tidak kuliah, kita mau jadi apa? Bahkan menjadi ibu rumah tangga pun kita perlu kuliah hari ini. Karena nanti anak-anak kita pulang, bawa satu PR. Lalu dia tanya satu soal, kita tidak bisa jawab. Bagaimana kita bisa jadi orang tua kalau hal-hal sederhana begini? Kita tidak bisa menjawabnya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang nanti dihina oleh anak-anak kita nantinya. Nah, inilah nanti yang terjadi. Bagaimana bahkan saya ngobrol dengan teman-teman gitu ya, waktu teman sama-sama sekolah, dia di SMA saja, saking pinternya dia itu bisa ngajar ngeles seangkatan dengan kami. Saking pinternya dia bisa ngajar fisika, matematika, kimia gitu. Dia bisa ngajar seangkatan dengan kami, saking pintarnya dia. Tapi hari ini ketika anaknya pulang, yang baru SMP, tanya dia satu soal, dia bingung. Lalu sekarang dia bingung. Kenapa dulu saya bisa ngajar kita seangkatan, sekarang anak saya SMP loh, bukan SMA. Saya nggak bisa jawab pertanyaan dia. Ini namanya perkembangan di dalam dunia ilmu yang menuntut nanti kita berjalan dari waktu ke waktu, kita harus belajar lebih lagi. Nah, inilah nantinya ketika kita berbicara tentang sejarah, maka sejarah itu harus kita lihat mulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Saya akan mengutip satu ayat, yaitu ketika Tuhan menghukum ular, si ular itu, si iblis itu, Tuhan mengatakan satu kalimat di ayat yang ke-15, Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini ada 3 permusuhan yang Tuhan tetapkan. Ini adalah permusuhan yang Allah tetapkan dari awal ketika manusia mulai jatuh dalam dosa. Allah menetapkan permusuhan ini. Sehingga permusuhan di atas muka bumi yang paling pertama justru di dalam penetapan Allah. Bukan dari keberdosaan manusia, hasil manusia itu sendiri, tapi dalam penetapan Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Permusuhan yang pertama berbicara tentang antara manusia dengan setan. Dari sinilah kita sadar, hidup kita di dalam sejarah manusia setelah itu, kehidupan manusia tidak akan pernah enak karena setan menjadi musuh kita. Dia akan berusaha untuk mengganggu kita, dia akan berusaha merusak hidup kita, dia akan berusaha merusak seluruh tatanan yang ada, dia akan merusak seluruh dunia ini bahkan, supaya manusia hidup itu di dalam kesulitan, akhirnya kita menjadi antek-antek dia. Ini adalah permusuhan yang pertama. Maka kalau kita melihat ke dalam sejarah, sejarah harus dibaca di dalam kejatuhan manusia, di dalam gangguan setan, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini ada menjadi satu paket yang tidak bisa dilepas. Kejatuhan manusia, dan di dalam gangguan setan, serta di dalam pemeliharaan Allah.
Tiga hal ini harus kita pakai di dalam membaca sejarah. Membaca sejarah. Hal yang kedua, Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan yang kedua adalah antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunan setan dan keturunan perempuan. Antara keturunan manusia dengan keturunan setan. Maka pertanyaannya sederhana, keturunan setan itu siapa? Keturunan perempuan itu siapa? Nah, ini nantilah kita harus melihatnya. Di dalam Alkitab nantinya ini menjadi gambaran setelahnya. Mulai Kejadian pasal yang keempat. Maka manusia terpisah menjadi dua golongan. Satu disebut sebagai keturunan Habil atau keturunan Set nantinya ketika Habel dibunuh oleh Kain. Satu lagi menjadi keturunan Kain. Ada dua keturunan ini. Kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat dan kelima, ada dua garis keturunan yang Tuhan gambarkan. Kain melahirkan si ini nanti melahirkan si itu nanti melahirkan ini. Nanti si Set melahirkan ini, dan seterusnya. Dan satu hal yang kita perlu perhatikan adalah di dalam Kejadian pasal yang keempat, ketika menuliskan keturunan daripada Kain, Tuhan menuliskan nanti di ayat ke-17 mulai dari Kain. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamekh, dan seterusnya. Ini keturunan dari garis Kain. Sedangkan satu lagi keturunan yang disebut keturunan garis Set, Tuhan memakai cerita yang berbeda. Dari Kejadian pasal kelima kita baca, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih menghidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan seterusnya. Kita hari ini kalau perhatikan di dalam Kejadian pasal 4 keturunan Kain itu dimulai dengan Kain, sedangkan keturunan Set Allah menulis dari keturunan Adam. Ini menjadi dua hal yang aneh gitu ya, dua hal yang aneh. Kenapa Kain tidak digariskan dari Adam, lalu dia terpisah? Karena kalau kita baca Kejadian pasal ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuk oleh Allah adalah tanah dan kemudian ular. Kemudian nanti manusia tidak dikatakan dikutuk oleh Allah, melainkan dihukum Allah. Baik laki-laki Adam yang akan bekerja dengan susah payah, maupun perempuan yang akan melahirkan dengan kesakitan. Itu adalah hukuman Allah, tetapi bukan dikutuk oleh Allah. Tetapi dalam Kejadian pasal yang keempat nantinya dikatakan Kain kemudian dia dikatakan dikutuk oleh Allah. Kain dikatakan terkutuklah dia, terkutuklah. Inilah nanti yang menjadikan kenapa Kain itu berbeda dari seluruh garis Adam. Adam tidak pernah dikutuk. Kain dikutuk oleh Allah. Maka Kain itu tidak bisa berada di dalam garis daripada Adam. Karena Kain itu adalah kelompok yang dibuang oleh Allah. Yang dikutuk Allah artinya dibuang Allah dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Inilah yang dikutuk Allah. Maka ular, sang setan itu tidak akan pernah bisa kembali. Maka tanah yang kita hidupi hari ini, bumi ini, tidak akan pernah bisa kembali. Nanti Tuhan akan mengubahnya menjadi langit dan bumi yang baru ketika Kristus datang kedua kali. Tetapi bukan yang ini.
karena sudah dikutuk oleh Allah. Di dalam Kejadian pasal yang keempat ayatnya yang ke-11, maka sekarang terkutuklah engkau, kata Tuhan kepada Kain. Dan kalau kita baca lebih lanjut nantinya, ternyata bukan saja dua kelompok ini, dua manusia ini, satu yang diberkati Tuhan, satu yang dikutuk oleh Tuhan. Tetapi nanti setelah manusia dihapuskan oleh Tuhan seluruh dunia ini, maka di dalam Kejadian pasal yang ke-9, ketika sisa keluarga Nuh, maka anak-anak Nuh hanya memiliki 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu dikatakan nantinya, Ham dikutuk oleh Tuhan. Sekali lagi, lalu Sem diberkati oleh Tuhan, dan Yafet tinggal di dalam kemahnya Sem. Itulah dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal ke-9. Dikatakan nantinya, saya akan bacakan ayatnya bagi kita semua gitu ya. Dikatakan di ayat yang pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-25 dikatakan, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat ke-26, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ini menjadi satu pernyataan bagaimana Yafet tinggal di dalam kemahnya Sem yang diberkati oleh Tuhan melalui Nuh, dan Ham, bapak Kanaan, dikutuk oleh Nuh, dikutuk oleh Allah melalui Nuh di dalam hal ini. Dalam hal ini kita melihat sekali lagi kejadian setelah kejatuhan manusia, maka keturunan keturunan Adam terpisah menjadi 2, yaitu keturunan Habel dan kemudian ada Set yang tinggal di dalam, berada di dalam mewakili dan menggantikan Habel yang sudah mati. Kemudian Kain yang dikutuk oleh Allah, dan kemudian setelah manusia dihapuskan semuanya, maka setelah Nuh, sisa Nuh, keluarga Nuh itu menggantikan kembali, yaitu bagaimana Yafet tinggal di dalam rumahnya, kemahnya Sem yang diberkati oleh Tuhan, dan Ham dikutuk oleh Tuhan. 2 garis inilah nanti menjadi garis yang disebut sebagai garis umat manusia. Sampai nanti setelah keturunan itu berjalan lebih lanjut, maka Sem itulah menjadi bapak atau nenek moyang daripada Israel. Sedangkan Ham dikatakan nenek moyang daripada Kanaan. Maka ketika Israel masuk sampai ke Kanaan, dikatakan mereka Israel tidak boleh mengambil perempuan Kanaan, tidak boleh mengikuti tradisi Kanaan, tidak boleh mengikuti Kanaan apa yang mereka lakukan, tidak boleh menyembah dewa-dewa orang Kanaan, tidak boleh mengikuti gaya hidup orang Kanaan. Israel harus menguduskan dirinya bagi Allahnya di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Dan inilah nanti yang diteruskan sampai kepada ketika Kristus datang. Kita nanti ada di dalam dikatakan di dalam Kristus, bahasanya Rasul Paulus, di dalam Kristus sebagai gereja Tuhan. Nanti kalau kita membaca surat-surat Paulus, banyak sekali istilah ini, khususnya di dalam kitab Efesus, nanti di sana, di dalam Kristus engkau dipilih sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus engkau dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Bahasa aslinya nanti en Christos. En Christos. Inilah nanti bahasanya di dalam. Sama seperti Set ada di dalam Habel, sama seperti Yafet di dalam Sem, dan kita ada di dalam Kristus. Inilah namanya disebut sebagai garis keturunan perempuan. Dan keturunan ular ini yang dikutuk oleh Allah. Ular dikutuk Allah. Keturunannya dikutuk Allah. Yaitu nantinya disebut dengan Kain. Dan nanti digantikan oleh Ham.
Dan nanti di perjanjian baru disebut sebagai mereka yang tidak percaya atau disebut sebagai dunia. Mereka yang melawan Kristus atau disebut dengan dunia. Nah, sejarah gereja itu berada di dalam satu pola yang seperti ini. Gereja dipanggil keluar dari satu kelompok manusia untuk dibedakan dari dunia ini, sehingga dia tidak boleh sama seperti dunia ini. Inilah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Inilah hal pertama yang kita harus sadari. Sejarah gereja digarisbawahi dengan permusuhan, dengan pertarungan, dengan nantinya bahkan dengan satu hal yang memang yang disebut dengan perbedaan yang sama sekali tidak ada kesamaannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan nantinya dunia ini, kita diajarkan, kita dipanggil untuk tidak boleh sama seperti dunia ini. Sejarah gereja selalu gagal karena hal ini. Sejarah gereja sepanjang sejarah selalu gagal di dalam hal ini. Tuhan katakan kepada Israel, jangan engkau menyembah dewa orang-orang kafir. Jangan engkau mengambil perempuan yang mereka. Jangan engkau mengikuti gaya hidup mereka. Tapi apa yang dikerjakan oleh orang Israel? Mereka menyembah dewa Dagon. Mereka menyembah dewa Baal. Mereka mengambil perempuan Filistin menjadi istri mereka. Mereka menikahkan anak-anak perempuan Israel kepada orang-orang Filistin. Nanti mereka mengambil gaya hidup orang Kanaan di dalam hidup mereka. Mereka mengambil gaya hidup. Kenapa tidak boleh mengambil gaya hidup? Karena berbeda. Hidup itu tidak netral. Hidup itu menggambarkan kita sedang tunduk kepada siapa. Tetapi inilah dikerjakan oleh orang Israel. Gaya hidup orang Kanaan. Ketika mereka nantinya, ketika mereka panen, maka mereka akan mengucap syukur kepada dewa mereka dengan cara pergi ke kuil untuk melakukan pelacuran secara pelacuran rohani atau pelacuran yang disebut dengan sacred apa gitu ya, sesuatu yang bersifat kudus, pelacuran kudus yang tanda petik kudusnya gitu ya, di dalam kuil. Itu namanya sedang memuji Tuhan. Itu namanya pelampiasan yang untuk memuji Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan kau ambil gaya hidup mereka. Jangan kau kerjakan seperti apa yang mereka kerjakan. Nanti gereja Tuhan di gereja mula-mula sama. Tuhan katakan, jangan engkau sama seperti dunia ini. Kau harus hidup berbeda. Kau harus berbeda. Jangan kau sama seperti dunia ini. Tapi apa yang dikerjakan oleh gereja Tuhan? Gereja Tuhan itu kemudian jatuh sama. Di dalam kerajaan Romawi, gereja bertumbuh dengan besarnya. Di dalam kerajaan Romawi, kenapa bisa begitu besar? Karena disitulah kekuasaan yang besar itu bertahta. Disitulah kekuasaan yang besar, kemudian dan uang yang banyak. Itulah bermain. Itu namanya kerajaan besar. Lalu Tuhan mengingatkan kepada jemaatnya, kepada gerejanya, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Tapi apa yang dikerjakan gereja pada zaman itu? Kegagalan gereja di awal-awal terjadi karena mereka mengikuti dunia dan mereka gagal. Gereja terjadi nepotisme, terjadi dalam gereja perebutan kekuasaan, terjadi di dalam gereja memperkaya diri, lalu kemudian menyogok orang-orang supaya saya atau seseorang bisa duduk di dalam kekuasaan. Jangan kau serupa dengan dunia ini, kata Tuhan. Gereja punya hukumnya sendiri. Gereja itu besar karena saling melayani. Yang terbesar harusnya dia itu paling melayani, bukan yang paling berkuasa atau paling berduit. Inilah yang terjadi dalam gereja di Romawi. Ini yang terjadi pada zaman itu. Dan gereja runtuh. Itu disebut nanti abad kegelapan. Ketika di dalam abad ke-5 sampai abad ke-10, abad kegelapan. Apanya yang gelap? Gereja terlalu tidak lagi menyatakan fungsinya sebagai terang dunia, maka dunia ini menjadi gelap. Abad kegelapan, pada zaman itu begitu rusaknya. Orang-orang Romawi Barat sudah jatuh. Kemudian itu terjadi bangunnya kerajaan Romawi Timur, disebut Bizantium yang besar. Dan kemudian di dalam kerajaan-kerajaan yang kecil di sekitar Eropa, itu mulai bangkit Eropa Barat. Kaum gaul, orang Goth, orang Franken yang dari utara, yang sekarang hari ini kita kenal dengan orang Jerman, orang Prancis dan sebagainya.
Mereka turun ke kerajaan ke bawah, menaklukkan kerajaan Romawi yang ada di Italia pada zaman itu. Mereka setelah menaklukkan Romawi, lalu mereka kembalikan ke tanah mereka. Mereka mendirikan kerajaan yang lebih besar. Apa yang terjadi dengan Romawi? Kenapa Romawi yang diberkati Tuhan bertumbuh dengan begitu besar? Kemudian Tuhan serahkan kepada kelompok yang kecil. Kaum Goth itu pada zaman itu disebut kaum barbar. Pernah kita nonton film Conan the Barbarian? Tahu ya, Conan the Barbarian? Itu adalah kaum Goth, kaum barbar. Sedangkan kerajaan Romawi memiliki tentara yang luar biasa. Kerajaan Romawi mempunyai cara berperang yang luar biasa. Romawi sudah mengembangkan sistem peperangan, pertahanan, formasi, dan kemudian adanya namanya change of order di dalam tentara mereka. Bagaimana jenderal memberikan perintah kepada kolonelnya, kolonel turunkan kepada kapten, dari kapten kepada prajurit. Seluruh sistem itu dengan sangat rapi. Tapi kenapa mereka nantinya dihancurkan oleh kaum barbar yang datang, nggak punya pedang, tapi bawa pentungan, bawa jala, bawa rantai. Itu orang Romawi punyanya itu panah, lembing, semua punya gitu. Tapi kalah dengan kaumnya seperti demikian. Kenapa itu? Karena satu hal, Romawi ketika gereja tidak berfungsi, maka seluruh negara itu akan dibuang oleh Tuhan. Begitu rusaknya Romawi pada zaman itu, kerajaan Romawi, kehidupan Romawi begitu rusaknya, termasuk orang Kristen di dalamnya secara umum. Mereka, kehidupan mereka meniru orang di sekitar zaman mereka. Menghidupi satu konsep hidup hedonisme. Mereka boleh punya istri, tapi boleh punya simpanan. Istri itu boleh satu. Simpanan budak seks mereka bisa puluhan kalau orang kaya. Dan bukan terjadi hanya kepada sang suami. Istri juga sama. Dia boleh punya suami satu. Tapi dia juga punya budak seks yang banyak. Yang dia beli dari pasar. Untuk pelampiasan dia. Dan ini terjadi bukan hanya yang terjadi kepada orang-orang Romawi yang kafir saja. Tetapi juga kepada gereja Tuhan. Satu semangat hidup hedonisme. Makan sebanyak-banyaknya. Pelampiasan. Kenapa? Saya punya uang, saya sanggup, kenapa tidak boleh? Inilah menjadi kekejian di mata Tuhan. Tuhan menghancurkan seluruh kerajaan Romawi. Dan gereja mula-mula yang begitu jaya, kemudian hancur semuanya. Masuk nanti sampai kepada zaman reformasi. Rusaknya luar biasa. Sampai paus yang seharusnya tidak boleh punya anak. Karena dia tidak boleh menikah. Bahkan demikian, paus bisa dicatat bisa punya 16 anak haram. Kenapa kita bisa tahu? Karena dialah yang mengakuinya. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Dan ini aku taruh di sini, ini taruh di sini. Bukan saja punya 16 anak haram. Dia taruh 16 anak haramnya itu di dalam seluruh struktur gereja supaya boleh mendukung dia tetap di dalam kursi kepemimpinan dia. Inilah begitu rusaknya. Begitu rusaknya gereja sampai pada zaman reformasi. Bahkan nantinya ada paus yang naik di zamannya Martin Luther. Dia ketika dinobatkan menjadi paus, dia menghabiskan uang gereja sepertujuhnya uang gereja pada zaman itu. Bisa kita bayangkan, gereja zaman itu cuma ada satu. Gereja Katolik ya memang terpisah dengan gereja Ortodoks di timur, tapi gereja Ortodoks di timur tidak terlalu besar. Yang kaya raya yang besar sebenarnya hanya gereja Katolik yang di barat. Tapi uangnya yang begitu besar, uangnya yang begitu banyak dipakainya untuk sepertujuh. Kira-kira itu 100.000 dukat pada zaman itu dipakainya untuk perayaan penobatan dia menjadi paus. Itu Paus Leo yang ke-10. Kalian boleh cek di internet nanti ya. Dia memakai 100.000 dukat. Itu uang zaman itu kira-kira sepertujuh uang gereja, seluruh gereja pada zaman itu. Bayangkan ya, kalau gereja hari ini di seluruh dunia bergabung,
kas gereja dikumpulkan semuanya, lalu diambil sepertujuhnya, dipakai untuk perayaan penobatan seorang paus. Apa kata dunia? Apa kata kita? 100.000 dukat pada zaman itu kalau dihitung sampai ke uang hari ini, itu kira-kira 200 miliar. Dan coba bayangkan gereja waktu itu, umat manusia pada zaman itu hanya ada sekitar 400 juta manusia di seluruh dunia. Seluruh dunia ada 400 juta. Hari ini ada 6 miliar lebih. Hari ini ada 15 kalinya. Jadi kalau misalnya gereja waktu itu memakai 200 miliar, maka kira-kira boleh kalau kita pakai perhitungan linear gitu ya. 15 kalinya itu berapa itu? Coba hitung ya. Bisa hitung kan? 200 miliar kali 15-nya itu berapa? 3 triliun? 3 triliun untuk perayaan penobatan seorang paus. Dia habiskan untuk makan-makan. Saya bingung hari itu dia makan apa, bisa makan sampai habisin segitu banyak. Karena itu habiskan uang gitu banyak. Untuk perayaan itu tidak gampang gitu ya. Coba kalian makan, ngambil aja 1 juta, pergi keluar, lalu kasih pakai stopwatch. Dalam 5 menit mesti habis 1 juta ini. Coba aja. Nggak habis itu 1 juta itu. Kecuali kita beli emas, telan emas bulat-bulat, mati kita besok. Ini yang terjadi pada zaman itu. Gereja itu kemudian terjerumus ke dalam apa? Sama seperti dunia ini. Sama seperti dunia ini. Inilah kekejian di mata Tuhan. Maka gereja Tuhan ketika masuk sampai kepada zaman modern, Tuhan masih memberikan perintah yang sama. Di Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Khususnya ayat kedua. Janganlah kau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau tahu apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita berada di dalam satu zaman sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Seringkali kita tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan. Saya mau tanya, ini kita semua mahasiswa kan? Saya mau tanya, apa yang kalian kuliah? Fakultas apa kalian kuliah? Coba di unmute gitu ya, satu-satu saya lihat namanya gitu, saya coba tanya. Yang ini deh, yang hubungi saya aja. Karisma. Ya Pak. Kuliah apa kau? Saya kuliah S1 Ilmu Politik. Apa? S1 Ilmu Politik. Kenapa kuliah politik? Ya, pertamanya karena saya memang tertarik ya Pak dengan isu-isu soal politik, dan juga dulu mau cita-citanya pengen jadi diplomat. Sebenarnya daftar HI tapi nggak keterima, jadi terimanya di politik. Oh, kalau jadi politikus satu hari, kamu jadi politikus, mau jadi politikus yang taat Tuhan, yang sesuai kebenaran, atau yang korup? Ya, pastinya taat Tuhan ya Pak. Yang taat Tuhan nggak ada uangnya loh. Kamu jadi politikus yang nggak ada uang seumur hidupnya, mau? Ya Pak. Tapi saya juga nggak bergumul untuk jadi politisi praktis Pak. Jadi mau ke politik apa? Jadi pengajar aja? Mau ke birokrat Pak, kerja di pemerintahan. Oh, oke. Tetap aja sama gitu ya. Ketika kita kuliah satu bidang, kita pasti memiliki satu gambaran ke depannya. Saya itu punya masa depan yang indah, dalam arti punya kemampuan kesuksesan di depan, punya kapasitas kesuksesan di depan, di mana saya bisa menjadi orang yang sukses, benar nggak? Inilah yang menjadi gambaran kita ketika kita mau kuliah. Maka pertanyaan saya hari ini, kita ketika menjadi gereja Tuhan hari ini, menjadi anak Tuhan hari ini, gereja itu bukan gedungnya gitu ya. Gereja itu adalah orangnya, kelompoknya, orangnya yang dipanggil keluar, itu namanya gereja. Jadi yang dipanggil keluar itu bukan gedung, yang dipanggil keluar itu orangnya, keluar dari keberdosaan. Maka gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya. Gedungnya hanya sebagai tempat gereja beribadah. Sehingga itu disebut sebagai gereja, ya orang-orang yang beribadah di sana gitu. Kalau kita menjadi umat Tuhan sebagai gereja Tuhan hari ini, seharusnya kita memiliki pandangan yang seperti apa? Kesuksesan yang kita definisikan itu seperti apa? Apakah kita memiliki satu definisi yang sama seperti dunia ini?
Sukses adalah kalau karir saya nantinya cemerlang. Cemerlang artinya bisa terus naik dan punya uang yang bisa tambah-tambah terus. Atau sukses adalah kalau saya bisa menjalankan panggilan Tuhan, nggak peduli saya punya uang apa. Ya, kalau ditanya begini semua akan jawab yang kedua gitu ya, sangat rohani gitu kesannya. Ini kan persekutuan doa, semua mesti jawabnya rohani. Tapi benarkah kita mau menjalankan itu? Pertanyaannya, benarkah kita mau jalankan itu? Satu fakta yang terjadi adalah kalau seseorang dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia akan bergumul nggak? Bergumul, lama, panjang lagi. Kenapa? Karena jadi hamba Tuhan gak ada uangnya. Lama sekali. Ngomongnya sih takut gitu ya, saya tidak layak. Tapi kalau dipanggil, misalnya dia tahu, saya dipanggil menjadi, jadi apa gitu? Jadi bankir, nggak perlu nunggu, langsung sekarang kita jawab iya. Langsung angkat tangan, oke Tuhan saya di sini, jadi bankir, bisa nggak bisa urusan lain, nanti saya belajar. Jadi bankir, siapa nggak mau gitu? Gajinya puluhan miliar setahun paling sedikit. Siapa nggak mau? Langsung mau. Inilah kerusakan gereja setiap zaman. Otak kita, cara berpikir kita selalu sama seperti dunia ini. Dunia ini cari kekuasaan, kita cari kekuasaan. Dunia ini cari nantinya uang, kekayaan, kita cari uang. Inilah menjadikan kekejian di mata Tuhan. Maka sejarah gereja mengajarkan kita, kenapa Israel dibuang oleh Tuhan? Karena mereka hidup sama seperti orang yang sejaman dengan mereka. Tuhan melihat itu sebagai kekejian. Sebagai kekejian. Lalu kenapa gereja di Romawi itu kemudian dibuang oleh Tuhan? Berkembang yang luar biasa. Karena mereka hidup sama seperti dunia. Mengejar uang dan mengejar kekuasaan. Dan Tuhan membuang mereka. Hari ini hidup kita sebagai gereja Tuhan. Kita mau dibuang Tuhan atau kita mau diberkati oleh Tuhan. Jikalau kita mau diberkati Tuhan sebagai gereja Tuhan, keturunan Set, keturunan Sem, keturunan nantinya Kristus di dalam konteks sebagai gereja Tuhan. Jikalau kita ingin seperti ini, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Seperti Yafet tinggal di dalam kemahnya Sem, seperti Set tinggal di dalam Habel. Inilah nanti yang disebut sebagai hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus artinya pergumulan kita sederhana. Pergumulan kita sederhana. Apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itu yang terjadi. Maka Tuhan berjanji. Permusuhan yang ketiga nanti yang dikatakan di Alkitab. Dikatakan dua permusuhan pertama nantinya menunjukkan permusuhan yang total yang terakhir. Yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Kristus akan meremukkan ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Kisah ini bukan hanya terjadi di kayu salib. Kisah ini bukan hanya terjadi di kayu salib kemudian selesai semuanya. Tapi kisah ini terjadi di kayu salib dan akan terjadi ketika Kristus datang kedua kali secara total. Secara total. Maka di antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua, semua orang yang ada di dalam Kristus and Kristus, maka mereka akan menghidupi permusuhan ini. Bagaimana terang Kristus akan menaklukkan dunia dan kita akan terus dimusuhi oleh setan. Jadi sejarah Kristen, sejarah gereja, saya rangkumkan dengan sederhana. Kita akan selalu dimusuhi oleh dunia ini. Kedua, kita akan senantiasa ditarik untuk sama seperti mereka. Dan kita adalah orang bodoh yang selalu bangga kalau kita sudah ditarik kepada mereka. Kita bangga sudah ikut dunia. Kita bangga sudah sama seperti dunia. Itulah kebodohan kekristenan. Dan yang ketiga, pertarungan ini tiada habis-habisnya. Dan yang akhirnya yang menang adalah gereja Tuhan dan Kristus. Maka di dalam cara membaca seperti ini, saya mau tanya, kalau kita sudah tahu di akhir yang menang adalah Kristus,
masihkah kita akan menjadi orang bodoh yang senantiasa puas dan bangga untuk mengikuti dunia ini? Coba kita hari ini lihat sekeliling kita. Barang dan baju yang kita pakai, itu adalah sesuai dengan prinsip yang dunia ini ajarkan atau diajarkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, puaskanlah dengan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini adalah didikan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Punya handphone, ya kalau bisa yang paling baru, iPhone kalau keluar yang 12, kita mau yang 15. Padahal itu belum ada, kita keluarkan dulu sendiri. Kalau handphone orang kameranya itu 12 giga dia punya RAM, kita juga mau kalau bisa 24. Laptop kalau orang pakai yang i3, i3 itu kita mau i5, kalau bisa i7. Padahal kita nggak tahu buat apa gitu. Dia prosesornya sekuat itu. Sampai saat ini tidak ada program yang bisa menjalankan quad core. Saya itu lulusan teknik sebelumnya. Saya lulusan di Jerman, saya kuliah desain microchip. Saya itu dulu kerja mendesain microchip. Saya tahu tuh namanya teknologi prosesor. Sampai hari ini tidak ada program yang bisa menjalankan quad core. Tidak ada. Kecuali hanya beberapa program. Dan itu pun kita tidak pakai itu. Untuk apa beli i7 yang quad core? Lalu kita pakai hanya buat apa? Buat Zoom. Zoom hanya bisa jalankan satu otak, nggak bisa 4 sekaligus. Dia nggak sanggup kerjakan. Dia bisa pakai 1. Akhirnya 3 itu pengangguran main catur di belakang. 1 aja berpikir keras. Lalu kita buat apa lagi? Buat browsing internet. Itu cuma pakai 1 core. Buat apa beli yang quad core? Bahkan dual core pun nggak perlu kita. Itulah kebodohan kita. Kenapa? Karena dunia ini pakai gaya adalah semakin bagus, semakin keren, semakin mahal, itu semakin keren. Bahkan kita hari ini sebegitu bodohnya, kita beli laptop kalau bisa yang mereknya bagus gitu ya. Yang namanya bagus itu juga relatif itu. Yang mereknya ini dan itu. Nggak mau kita beli merek yang buatan Indonesia, mau nggak? Nggak mau, malu kita. Kenapa? Karena kita rasa, oh yang luar negeri itu pasti lebih bagus. Tahukah kita, kalau motherboard komputer itu di seluruh dunia, yang produksi cuma 4 pabrik. Nggak peduli dia itu merek apa. Dia mau merek yang paling mahal, Apple sekalipun, itu mesti beli sama 4 pabrik ini. Nggak ada yang lain. Mau merek yang buatan Indonesia sekalipun, Zyrex itu buatan Indonesia, itu mesti beli di 4 pabrik ini. Jadi, laptop yang kita beli, mahalnya di mana? Mahalnya di Apple-nya yang bekas itu di depan, yaitu mahal. Karena ada Apple maka jadi mahal. Saya kenal dengan yang punyanya Zyrex itu, saya ketawain dia. Kenapa kamu nggak bikin aja? Orang bikin Apple digigit, kamu bikin aja. Kalau Indonesia kan buah yang di Indonesia yang ada yang yang khusus gitu ya, yang tempat lain sulit menemukan dan asal semua di Indonesia, ya durian. Taruh aja durian di sana, durian yang kebuka gitu ya. Jadi orang pakai apel, kita pakai durian. Biar ya sedikit menarik dikit gitu, orang cari-cari durian, ya durian bisa kedip gitu ya. Orang beli laptopmu. Dia bilang ya orang bodoh yang mau diapain, bagaimana ngajarnya gitu. Orang cuma 4 pabrik itu kok katanya mau beli merek apapun sama aja keluar dari 4 pabrik itu, silakan pilih gitu. Intinya kita cuma pilih merek. Nah, mahal kenapa? Karena ada apel yang bekas gigitan orang gitu. Itu aja gitu ya. Jadi kita begitu bodohnya hari ini sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena hati kita itu tidak pernah sadar. Hati ini kita tidak pernah sadar bahwa kita ada di dalam peperangan. Kita tidak pernah sadar bahwa iblis sedang menarik kita untuk terus sama seperti dunia ini. Kita nggak pernah sadar ini. Kita tahu tapi nggak pernah sadar. Inilah kecelakaan kita. Yang kedua, kalaupun sadar, kita nggak rela lepaskan. Kenapa? Karena dunia ini mengatakan enak. Maka semua orang mengatakan enak. Apa sih namanya enak? Wah, kalau bisa beli ini, pakai ini, rasanya enak. Itu apa ya? Itu cuci otak. Saya mau tanya, ada yang suka makan pare dan nggak di sini? Karisma suka makan pare nggak?
Kalau pahit kan biasa kalau diolah bisa nggak pahit, Pak, itu saya suka. Tapi kalau pahit Nah, apa pahit nggak suka? Anak saya waktu kecil satu kali saya masak pare, lalu dia tanya, Pak apa itu? Saya bilang pare. Biasa kan anak kecil kan apapun suka coba gitu. Dia ambil satu langsung coba. Butuh makan, rasanya kok aneh Pak. Dia nggak tahu itu apa. Rasanya aneh. Saya bilang itu namanya pahit. Oh pahit Pak, nggak suka pahit, nggak suka pahit. Saya bilang, salah, bukan begitu. Bukan begitu. Tuhan menciptakan 5 rasa. Tawar, yang kayak kita minum air biasa itu tawar, nggak ada rasanya. Lalu ada manis kayak permen, ada asin, kalau misalnya kita makan ikan asin itu asin namanya. Lalu ada yang asam kalau makan lemon itu asam. Nah ini pari ini namanya pahit. Tuhan menciptakan 5 rasa ini. Maka kenapa suka yang manis? Karena terbiasa makan yang manis. Kenapa suka asin? Terbiasa suka makan asin. Kenapa suka asam? Asam enak kan? Enak Pak, pakai lemon kalau pakai ini enak. Nah, kenapa suka asam? Karena terbiasa. Nah, sekarang terbiasa aja makan yang pahit. Enak kok nantinya. Lalu dia ambil makan lagi yang kedua. Ambil lagi ketiga. Lalu dia jawab satu kalimat. Lama-lama enak juga Pak, pahit. Rasanya beda sama yang lain, tapi enak juga. Jadi perasaan itu tergantung siapa yang mencuci otak kita. Satu kali saya kira-kira ya waktu saya mau pergi ke Jerman, lalu kita kalau nggak pernah ke luar negeri kan orang bodoh semua gitu ya, kita kan nggak pernah tahu di Indonesia kan nggak pernah ada 4 musim. Saya kan juga nggak pernah ke luar negeri, orang tua nggak kaya, ya nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah naik pesawat ke luar negeri, nggak pernah gitu. Lalu itu satu kalinya naik ke luar negeri sendirian, nggak ada yang berani, nggak ada yang nganterin karena nggak ada uang tiket yang kedua. Yang satu itu aja terbang. Ya sudah, saya mau berangkat. Lalu di bayangan saya di Jerman itu pasti musim dingin. Kita udah tahu semuanya. Nonton di film itu salju dinginnya luar biasa. Maka saya siapkan celana yang tebal. Saya beli celana jeans yang tebal. Masuk di koper, beli beberapa biji, sudah cukup di sana. Lalu udah deket-deket, kira-kira 3-4 hari sebelum berangkat, teman saya dari Jerman telepon. Lu udah siapin baju belum? Udah. Yang tebel loh, ini lagi musim dingin. Pas saya mau berangkat itu bulan 2 gitu. Ini musim dingin di sini, dinginnya luar biasa, masih minus di sini. Minus, celaka ini. Sampai di sana jadi es batu aku. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, bawa baju yang tebal aja. Udah, saya udah siapkan itu. Jeans yang banyak, udah ada 3-4 biji aku beli. Jangan bawa jeans. Jeans itu bikin perasaan dinginnya luar biasa. Nanti kamu menggigil. Makin pakai jeans, makin dingin kamu. Jadi mesti pakai apa? Pakai yang celana yang kalau bisa kain wool. Kain wool. Sejak kapan anak muda pakai wool? Kakek-kakek itu yang pakai celana wool. Bapak-bapak itu kalau ke gereja pakai jas itu pakai wool. Itu kain wool. Mana ada kita anak muda pakai wool? Lalu saya cerita sama mama saya. Wah celaka ini. Mesti pakai wool katanya celananya. Kalau nggak dingin di sana, pakai jeans tambah dingin. Lalu papa saya keluar dari kamar. Kalau mau celana wool, papa masih punya yang dulu. Mungkin kamu bisa pakai. Lalu dia bongkar waktu celana dia masih muda, dia bawa keluar. Lalu dia begitu keluar, saya begitu angkat celananya, dilurus begitu saya lihat, saya langsung kembalikan. Terima kasih Pak. Kenapa? Karena bawahnya itu di tengahnya itu sempitnya luar biasa, di bawahnya lebar seperti kapak. Ya, papa saya kan remaja pemuda tahun 60-an. Zamannya Beatles gitu ya, celananya yang bawahnya lebar cap kapak buat nyolong ayam saya bilang. Ayam di sebelah kita tutupin aja pakai celana bawa pulang sekalian. Saya bilang nggak bisa Pak, papa saya bingung. Papa saya tanya, celana itu celana, masalahnya di mana? Sepanjang saya kemudian terbang ke Jerman, saya pikir, iya ya masalahnya di mana ya? Siapa yang kasih tahu kita model itu jelek? Kenapa zaman dulu itu namanya modelnya bagus, seluruh dunia dari Amerika di Beatles, itu di Amerika, Jimi Hendrix itu di Amerika, di zamannya mereka, sampai di Indonesia itu modelnya sama. Lalu kenapa kita hari ini modelnya celananya beda? Kenapa itu semua namanya bagusnya seperti itu? Siapa yang memulai, siapa yang kemudian menaruh standar ini? Saya mulai berpikir,
Jangan-jangan kita semua itu cuma dibodoh-bodohin aja. Mereka bikin satu model, lalu bilang, ini model baru, terus semua pada ikut-ikutan, lalu kita juga ikut-ikutan, jadi orang bodoh. Celana bagus-bagus kita buang, ganti yang baru. Kacamata yang tadinya berapa tahun yang lalu frameless, nggak ada frame-nya. Lalu ganti jadi frame cuma atas, bawah nggak ada. Lalu ganti lagi menjadi yang hitam, kotak, lalu sekarang nggak tahu ganti model apa. Hampir setiap 2 tahun, 3 tahun ganti model kacamata, saya nggak pernah ganti kalau nggak putus. Ngapain ganti, udah pakai enak-enak, setiap kali ganti kacamata baru nggak enak, itu mesti ada penyesuaian bodoh kali. Tapi ya mesti ada. Anak saya sekarang pakai kacamata yang saya ketawain dia, saya bilang saya bingung. Papa bingung, kamu itu pakai kacamata atau pakai kaca muka? Kalau pakai kacamata buat mata aja melihat. Kau itu bikin kacamata segede gini kayak nutupi muka gitu. Ya kan kacamata sekarang gede-gede begini. Kaca muka itu namanya bukan kacamata. Kalau kacamata buat mata aja. Kamu bikin kaca muka atau kaca pipi, paling nggak mata dan pipi di sini gede-gede. Ya Papa ketinggalan zaman. Apa itu ketinggalan zaman? Sejarah gereja terus menunjukkan kepada kita. Gereja ketika takut ketinggalan zaman, takut tidak serupa dengan dunia ini, disitulah kegagalan gereja. Disitulah kegagalan gereja. Apa artinya kita takut ketinggalan zaman? Artinya adalah kita takut tidak serupa dengan dunia ini, kan? Benar kan? Disitulah kegagalan kita. Maka hari ini saya mengajak kita sekali lagi melihat di dalam sejarah gereja, Tuhan membuang gerejanya ketika gerejanya kompromi dengan dunia. Dan Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah kompromi dalam hal ini. Dia akan buang gerejanya, dia buang jauh-jauh, dan dia tidak bermain-main. Lalu yang kedua, bukan saja dia buang kalau gereja itu kompromi. Gereja itu kalau sudah kompromi dia buang. Kemudian Tuhan akan membangkitkan orang yang setia. Orang bangkit sukses atau tidak bukan karena perjuangan dia, tapi karena kesetiaan dia kepada Tuhan. Disitulah jaminan kesuksesan kita. Hari ini kalau kita mau menjadi anak Tuhan, mau menjadi gereja Tuhan, mau menjadi orang yang boleh memuliakan Tuhan, yang boleh berkarya di dalam masyarakat, maka mari kita setia kepada Tuhan. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jikalau engkau punya pemikiran yang mirip dunia ini, berubahlah, berubahlah. Kembalikan kepada yang benar, supaya engkau tahu apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan engkau boleh menjadi gereja Tuhan yang sesungguhnya. Inilah prinsip ketika kita membaca sejarah gereja. Gereja gagal karena kompromi. Gereja sukses diberkati oleh Tuhan karena dia setia kepada Tuhan. Maka hari ini, ketika kita mau menjadi orang yang boleh dipakai Tuhan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Perhatikan gaya hidupmu. Perhatikan hatimu. Menginginkan apa? Samakah yang kau inginkan dengan teman-temanmu yang tidak Kristen itu inginkan? Sama enggak? Kalau sama, sesuatu sedang terjadi tidak baik dalam dirimu. Sesuatu yang tidak baik sedang terjadi dalam dirimu. Dan Tuhan bisa membuang orang dengan membiarkan sementara dia menikmati kesuksesan yang luar biasa. Setelah itu Tuhan buang dia dan tidak pernah kembali lagi. Hati-hati. Kiranya Tuhan boleh menyadarkan kita ketika melihat ke dalam sejarah gereja, kita boleh tahu hari ini bagaimana kita hidup. Dan kita boleh mempersiapkan diri bagaimana kita boleh mencari kesaksian dipakai Tuhan untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan di masa yang akan datang. Sampai di sini saya memberikan waktu kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Detail tentang sejarah gereja saya pernah bahas yang ada di YouTube. Cari di channel Reform Injili. Di sana ada sejarah gereja saya bahas. Cari nama saya aja kalau nggak di YouTube gitu ya. Cari nama saya di YouTube itu bisa keluar kok. Saya bicara tentang sejarah 2 hari. Silakan baca, nonton di sana dengan apa bebasnya gitu. Kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya. Saya akan menjawab. Hari ini saya tidak detail di dalam perjalanan sejarah gereja pelan-pelan.
karena itu terlalu data-data terlalu banyak dan itu akan membosankan. Saya memberikan prinsip bagi kita untuk melihat bagaimana kita hidup dan melihat membaca sejarah gereja dan apa yang terjadi selama ini. Oke, saya serahkan kembali moderator mungkin untuk yang tanya jawab. Ya, baik Pak. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Edward, izin bertanya. Di awal Bapak mengatakan bahwa permusuhan pertama adalah merupakan ketetapan Allah dan bukan karena keberdosaan manusia. Namun saat membaca ayat 15 Kejadian 3, permusuhan tersebut terkesan ditetapkan Allah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana seharusnya kita memandang ketetapan permusuhan ini ya Pak? Terima kasih. Yang saya masukkan permusuhan di atas muka bumi ini gitu ya. Kita tidak melihat adanya permusuhan langsung saat itu antara Adam dengan Hawa, walaupun mereka ada saling menyalahkan. Tetapi tidak adanya permusuhan yang langsung, mulai saat itu langsung Adam melihat Hawa lalu seperti musuhnya yang dia mau bunuh mati, atau Hawa melihat Adam seperti itu, tidak ada. Dan tidak ada dicatat di sana bahkan manusia melihat ular itu setelah tertipu, lalu kemudian mengambil kayu, mengambil batu, pukul dia sampai mati, itu nggak ada gitu ya. Tapi Tuhan justru menetapkan, mulai hari itu kalian bermusuhan. Artinya mulai hari itu tidak ada lagi rekonsiliasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Memang itu adalah akibat dari kejatuhan manusia, keberdosaan manusia. Tetapi permusuhan ini ditetapkan oleh Allah mulai dari sana. Tindakan permusuhan ini bukan muncul pertama-tama, bukan muncul dari keberdosaan, tetapi dari penetapan Allah. Setelah itu baru muncul dari keberdosaan manusia, yaitu nanti ketika Kain membunuh Habel. Itu dari tindakan keberdosaan dia, sekaligus itu adalah juga pernyataan penetapan Allah, yaitu keturunan perempuan dan keturunan ular. Itu ada permusuhan di tengah-tengahnya. Ya, itu yang saya maksudkan. Oke, pertanyaannya bagus, sangat jeli, mendengarnya sangat teliti. Ya, berikutnya ini pertanyaan kedua ya Pak. Jika Tuhan adalah kasih, mengapa kita hidup dengan permusuhan ini? Mengapa Tuhan tidak memaafkan keturunan ular? Terima kasih. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adalah Allah. Kita tidak bisa menuntut Allah, menutup mata, kemudian kompromi dengan kejatuhan yang terjadi. Itu tidak mungkin. Itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi dalam diri Allah. Jadi kita menuntut Allah kan Maha Kasih, dia ampuni semua aja. Dengan demikian kalau Allah jalankan, maka Allah melakukan bunuh diri ilahi. Dia menjadikan dirinya bukan Allah lagi. Karena Allah boleh kompromi dengan dirinya, Allah tidak lagi menjadi sumber kebenaran, Allah tidak lagi menjadi sumber dari keadilan, Allah tidak lagi menjadi sumber dari segala penetapan. Karena Allah sudah mengatakannya di Kejadian pasal yang kedua, di hari engkau memakannya, engkau mati. Jadi tuntutan kita terhadap Allah untuk memaafkan kita begitu saja, itu adalah tindakan minta Allah, kamu bunuh diri aja Tuhan. Itu adalah ekspresi keberdosaan kita, sudah berdosa, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bertobat, minta Tuhan bunuh diri. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Dan itu adalah hal yang salah total. Jadi itu tidak mungkin. Walaupun Allah Maha Kasih, tetapi jangan lupa Allah ada sisi lainnya yang tidak bisa dibuang. Keadilan Allah, kebenaran Allah, kekudusan Allah. Maka bagaimana Allah menyelesaikan cinta kasih, sisi kasihnya ini? Yaitu kemudian Allah harus datang mati untuk menggantikan kita. Inilah nanti menjadi jalannya. Jadi Allah tidak membuang cinta kasihnya juga. Karena adil maka kasihnya dibuang. Oh tidak. Allah justru menjalankan keadilan kasihnya dengan dia datang, dia mati bagi kita. Jadi tidak mungkin gitu ya. Itu salah di dalam, kesalahan di dalam berpikir gitu. Oke? Ya Pak, baik, ini pertanyaan ketiga. Pak Edward, saya sulit memaknai keputusan hidup saya dengan cara pikir Kristen, pemilihan soal cita-cita, dan sebagainya. Saya rasa merupakan pilihan orang-orang di sekitar saya.
Seolah iman saya hanya sebatas di pikiran saya dan tidak nampak dalam hidup yang saya tunjukkan. Saya rasa itu tantangan orang Kristen. Mohon penjelasannya lebih lanjut mengenai bagaimana itu hidup yang berbeda dari dunia, khususnya untuk anak muda zaman ini. Pertama, kita harus tahu menjadi orang Kristen harus memiliki tujuan hidup, pola pikir, hati yang kemudian menginginkan sesuatu, itu semua berbeda. Dan itu ada di dalam Alkitab. Dan itu kita harus pelajari. Hal yang paling pertama yang berbeda dengan dunia ini yang paling sederhana gitu ya. Kita adalah orang harus melatih menjadi orang yang paling mencintai Tuhan, dan itu yang paling kita cintai. Semua boleh nggak ada lagi, tapi Tuhan nggak boleh nggak ada. Itu menjadi salah satu ciri yang paling penting. Kita tidak bisa kemudian mengatakan, saya mencintai kenikmatan hidup saya mencintai, saya nggak mau berubah. Tapi Tuhan aja yang nggak ada, Tuhan buang aja keadilanmu, ya kemudian saya boleh tetap selamat. Itu nggak bisa. Itu tandanya kita mencintai diri kita lebih daripada mencintai Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen kita harus mencintai Tuhan lebih daripada segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah kita mencintai firman lebih daripada yang lain. Kebenaran Allah, firman Allah harus melampaui segala sesuatu. Apa yang Alkitab katakan, saya tidak kerjakan apapun yang terjadi. Saya tidak akan kerjakan yang larangan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu saya akan kerjakan, dan apapun yang terjadi, saya akan kerjakan. Itu menjadikan kita itu pasti berbeda dengan dunia ini. Nah, inilah yang kita hari ini sulit kerjakan gitu ya. Kita tidak rela kerjakan. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana saya bisa menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Tuhan hanya sebagai semacam dukun bagi kita, atau bukan dukun ya, sebagai jin bagi kita, yang kalau saya butuh, saya akan buka botolnya, lalu saya minta, lalu dengan mantra dalam nama Tuhan Yesus, dia mesti jawab saya. Selesai itu ya saya suruh dia masuk lagi, tutup, jangan ganggu hidup saya. Dia nggak boleh mengontrol hidup saya, dia cuma saya panggil keluar kalau saya butuh. Itu Tuhan yang buat kita hari ini. Inilah kelemahan dan kegagalan kita hari ini. Kita tidak percaya Tuhan itu menguasai hidup kita. Kita tidak percaya Tuhan sedang melihat hidup kita, dan Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi kita. Kita bahkan merasa kita lebih pintar dari Tuhan, kita pilih ini dan pilih itu, dan kita rasa itu yang lebih baik. Nah, inilah kebodohan kita dan keberdosaan kita. Jadi bagaimana bisa menjadi orang Kristen yang baik sebagai anak muda? Panjang ceritanya. Nah, dua hal ini dulu kamu terima, coba kalian jalankan gitu ya. Coba jalankan. Terus ada soal misalnya bagaimana kita bisa saat teduh yang baik. Nah, itu coba aja lihat, nanti saya jelasin panjang lebar itu. Ada videonya di Fires di YouTube. Jadi Fires ini yang di belakang ini ya, Fires, tulis saya cari channel Fires GRII. Di situ ada saya jelaskan bagaimana saat teduh. Kenapa saat teduh tapi masih kering? Itu ada beberapa hal yang salah kita lakukan. Ada beberapa hal yang kita salah lakukan dalam saat teduh. Nah, hal-hal seperti ini kita kerjakan. Nah, kalau mau menjadi seorang Kristen yang baik, kita perlu dibina. Kita perlu belajar firman yang baik. Kita perlu belajar firman yang terus-menerus. Kita perlu belajar firman Tuhan yang kemudian membuka wawasan kita. Kita bahkan perlu belajar firman yang bisa bahkan dikaitkan dengan ilmu yang kita pelajari. Sehingga tidak terpisah. Dan hidup kita boleh menjadi satu kesatuan. Dan untuk itu perlu waktu yang panjang. Dan saya tidak terlalu yakin kalian mau dibina untuk waktu yang panjang. Benar nggak? Kalau hari ini saya khotbah 4 jam aja, kalian pasti udah mulai pelan-pelan lift. Kalian akan pelan-pelan lift Zoom ini, meeting ini, percayalah. Karena jujur kita tidak menginginkan dan mencintai firman sejauh itu. Jadi pertanyaan ini di satu sisi kesannya itu kepengen baik, tapi sebenarnya ada hal yang kalau kita mau jujur kita nggak kepengen menjadi lebih baik. Tapi saya tetap mendorong kita semua belajar untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dengan belajar mengasihi Tuhan lebih, belajar firman lebih. Nah, waktu bicara belajar mengasihi firman lebih, ini menuntut satu keluasan yang luar biasa. Saya mendidik, kenapa saya membentuk persekutuan ini gitu ya, Fires ini. Karena saya melihat persekutuan mahasiswa banyak yang hanya
mengisi satu sisi kesannya rohani, tapi tidak mengisi kerohanian yang intelek di dalam bagian ini. Sehingga nanti ketika kita lulus, kita menjadi orang yang ke gereja aja, tapi kalau kerja ya tetap menjadi orang kafir gitu di dalam dunia pekerjaan. Pemikiran kafir, cara kerja kita kafir, benar salahnya itu cara berpikir itu semua kafir. Jadi mahasiswa yang tergabung di sini biasanya itu tahunan dididik di sana, lalu belajar bagaimana teologi, belajar bagaimana integrasi teologi dengan ilmu dan sebagainya dalam segala bidang yang ada. Jadi coba aja ya kalian coba pelajari lebih lanjut. Itu yang saya bisa kasih jawaban di dalam waktu yang singkat ini. Oke? Ya, untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, boleh open mic dan langsung aja bertanya. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jangan takut bertanya. Bertanya itu tanda sedikit pengetahuan. Tidak bertanya, tandanya nggak punya pengetahuan. Jadi kita harus tahu gitu ya. Orang kalau bertanya, tandanya dia itu punya pengetahuan sedikit, maka dia bertanya. Masih kurangnya banyak. Tapi kalau nggak bertanya, biasanya nggak punya pengetahuan, bahkan bertanya pun nggak sanggup. Saya kira kalian bakal bertanya banyak, maka saya berhenti lebih cepat. Supaya kalian bisa bertanya. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Satu, dua. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ada, lanjut aja. Oke. Ya, mengutip dari khotbah dari Pak Edward tadi, puaskan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Jangan kita takut ketinggalan zaman. Jangan kita bangga dengan kehidupan duniawi. Mulai sekarang berubahlah dan mulailah setia kepada Tuhan. Untuk meresponi firman